Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari Datuk kita kelampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau hingga akhir zaman. Dan marilah pula kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang bab yang atau hal yang dapat membatalkan salat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita ulang sedikit. Yang kelima, yang dapat membatalkan sholat mengerjakan perbuatan selain dari jenis perbuatan sholat. Mengerjakan perbuatan selain dari jenis perbuatan sholat. Kalau perbuatan itu dianggap banyak dan dilakukan beberapa kali yang bersambung-sambung pada selain dari sholat khauf. Artinya kalau beberapa kali kita kerjakan, artinya bersambung-sambung berturut-turut, maka batallah sholat kita. Selain dari sholat khauf. Kalau sholat khauf ini artinya sholat dalam keadaan takut. Takut kayak apa? Misalnya dalam keadaan berperang, lalu sampai waktu sholat tetap dikerjakan sholat, ya kan? Sholat khauf ngarannya. Kadamun ditunda-tunda, kena dulu kita lagi perang nih, jangan sholat dulu kada. Apabila sampai waktu sholat, walaupun dalam keadaan perang, tetap dikerjakan sholat itu tadi. Ngarannya sholat khauf.
Artinya sholat khauf itu bisa aja sambil berjalan-jalan ya kah, sambil lingas-lingas kalau apa, kalau ada musuh nih di depan, itu sholat khauf ngarannya. Kadang pun bertunduk itu terus nak kelihatan orang di muka musuh, kadang melihat kita tembak orang, panah orang, jiunam, itu sholat khauf namanya. Sholat dalam keadaan ketakutan, artinya perang tuh Pak. Nah, itu boleh bergerak-gerak, banyak bergerak, ada apa-apa. Kalau yang kita kata perang ini yang di aman-aman saja ya kah, itu kada boleh kita terlalu banyak bergerak. Apalagi geraknya bersambung-sambung ya kah. Dan sholat sunat di dalam perjalanan 3 langkah berturut-turut ya kah, dan sholat sunat di dalam perjalanan 3 langkah berturut-turut. Memanah 3 kali berturut-turut, menggaruk 3 kali berturut-turut dengan menggerakkan tangan bagi orang yang tidak menderita penyakit gatal. Sekalipun perbuatan yang banyak itu diperbuatnya 3 kali, seperti menggerakkan tangan dan kepalanya secara berbarengan ya kah, menggerakkan tangan dan kepalanya secara berbarengan, maka batallah sholatnya apabila sampai 3 kali bergerak. Bergaruk-garuk misalnya sampai 3 kali bergerak-gerak, nah batal sholatnya. Tapi yang itu tadi orangnya tidak menderita penyakit gatalan ya kan. Artinya gatal itu kadang-kadang aja. Namun orang yang berpenyakit gatalan ini darurat ngarannya, kada kau kada begaruk. Kada kau kada begaruknya karena penyakit gatal. Nah, jadi sampai 3 kali begaruk-garuk ya kah, batal lah sholatnya. Amun misalnya ada 2 kali aja ya kah menggaruk, misalnya ada 2 kali aja menggaruk, stop dulu ya kah, ada apa-apa. Tapi sampai 3 kali, nah 3 kali garuk, nah batal lah ya. Maka batallah sholatnya sekalipun karena lupa sehingga terputuslah perbuatan sholat. Sedang orang yang menderita penyakit gatal yang tidak mampu menahan dirinya dari tidak menggaruk, maka tidaklah membatalkan sholatnya sekalipun menggaruk lebih 3 kali berturut-turut atau lebih karena darurat. Artinya sampai 3 kali atau lebih, tapi darurat. Orangnya nih penyakitan gatal, itu kada bapak dimaafkan. Artinya sholatnya kada batal. Sekalipun menggaruk lebih 3 kali ya kan, berturut-turut atau lebih karena darurat. Ini namanya darurat. Menarik tangan dari tempat yang digaruk dan kembali lagi dengan secara bersambung dianggap hanya sekali saja. Menarik tangan dari tempat yang digaruk dan kembali lagi dengan secara bersambung dianggap hanya sekali saja.
Demikianlah juga dengan menggaruk tangan dari tempat yang digaruk meletakkan pada tempat yang digaruk. Demikianlah juga dengan mengangkat tangan dari tempat yang digaruk, ya, meletakkannya pada tempat yang digaruk. Sedang yang dihitung selangkah ialah dengan memindahkan sebelah kaki, sesudah itu dipindahkannya pula kakinya yang sebelah, maka dianggap langkah yang kedua. Ya kan, sedang yang dihitung selangkah ialah dengan memindahkan sebelah kaki, sesudah itu dipindahkannya pula kakinya yang sebelah, maka dianggap langkah yang kedua. Ya, ini misalnya imam misalnya imam nih misalnya lah batal di depan, hati batal itu kan bakal pinggir. Kalau imam kalah ke pinggir imam. Nah lalu yang menggantikan nih yang di belakang. Nah jadi hati-hati ketika kita melangkah itu selangkah, pas kita mengangkat batis selangkah itu satu sudah deh hitungannya. Lalu yang batis sebelahnya nih melangkah lagi dua kali jadinya. Maju ke depan misalnya batis ya kah? Sekali kalau lah. Lalu yang sebelahnya maju pulang, nah itu dua kali jadinya. Dua kali jadinya. Kalau misalnya kan imam batal, misal aja lah kalau misalnya imamnya batal, lalu imam ke pinggir, ya kah? Imam ke pinggir kan, hati batal itu kan misalnya barang cirinya gini kan, batal misalnya. Nah lalu ke pinggir imam, lalu yang di belakang ini maju selangkah dulu melampak ya kah? Kemudian langkah yang berikutnya itu dua kali. Jadi stop dulu. Kadang masa langsung langkah sampai 3 kali batal sembahyangnya. Ya, batal. Jadi selangkah dulu, melangkah, maju ke depan sebuting. Nah, itu 2 kali sudah, stop dulu. Bertahan. Supaya jangan berturut-turut nih, ya kah? Ada jeda. Melangkah pulang. Langkah yang itu caranya ya kah? Supaya jangan dihitung lebih dari 3 kali. Itu cara melangkah ke depan. Atau misalnya masih sisap di muka. Misalnya ada batalkah teman kita batal, lalu keluarnya yang di belakang nih maju. Jangan sampai sap itu kosong. Nah majunya tadi kayak gitu tadi ya kah? Selangkah 2 sudah, batahan dulu, jangan langkah terus sampai orang berjalan. Nah itu batal salat. Batal salatnya kayak itu, ya kah 3 kali lebih 3 kali berturut-turut tak pulang. Baik diletakkannya bertepatan dengan kakinya yang sebelah atau diletakkannya lebih ke muka atau ke belakang. Ya kah? Secara saja misalnya melangkah atau sejajar sini atau misalnya 1, 2. Nah 2 itu sudah. Bertahan dulu, jangan berjalan terus sampai ke 3 tuh berturut-turut batalnya. Kadang mesti juga harus dipabat persis pada imam, memang penting maju sedikit pada makmum, ya kah? Kadang mesti harus di tempat imam yang ini, mesti jauh banget tempatnya ya kah? Jadi yang penting maju pada makmum walaupun misalnya sejengkal kah, asal maju pada makmum sudah aja, ya kah? Kada perlu
sampai ke tempat imam itu. Yang penting maju pada makmum. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah dan Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya dan Syekh Syarbaini ya. Tetapi yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Syarah Mu'bab dan Syarah Mu'tasar wa Qadar bahwa jika dipindahkan kakinya yang kedua dan diletakkannya bertepatan dengan kaki yang telah dipindahkan dahulu, maka dihitung selangkah dengan yang terdahulu. Nah, ini ada pendapat Ibnu Hajar kayak itu ya kah? Melangkah sepenuh lalu selangkah hujah sidin pendapat kayak itu ya kah? Ini Ibnu Hajar nih. Di dalam kitab yang lain. Balangkah lalu tepat langkahnya di sini itu satu sudah, hitungan satu ujar Ibnu Hajar. Dan jika dipindahkan dan diletakkan di hadapan, akan diletakkan di hadapan kakinya yang dipindahkan dahulu atau di belakangnya, maka dihitung langkah yang kedua. Itulah. Jadi apabila lama langkahnya ujar Ibnu Hajar, sekali langkah lalu batis yang di belakang melangkah tepat sejajar, nah itu selangkah ujar sidin. Tetapi apabila melangkah lewat pada kaki yang asal, nah itu hitungan dua, atau di belakangnya itu hitungan dua langkah. Itu pendapat Ibnu Hajar. Dan jika dipindahkan dan diletakkan di hadapan dan diletakkan di hadapan kakinya yang terdahulu, pindahan yang dahulu maka atau di belakangnya, maka dihitung langkah yang kedua. Tetapi perbuatan yang dianggap sedikit menurut ukuran kebiasaan tanpa dikosotkan bermain-main dan tidak pula dianggap keji, seperti melangkah dua langkah dan memanah dua kali, bergaruk dua kali, memukul dua kali, membuka sepatu, mengenakan sarung, dan perbuatan yang ringan, membuka buku dan memahami ayat yang ditulis di dalamnya. Seperti itu tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Atau mengerjakan perbuatan yang banyak tetapi tidak berturut-turut, ya. Atau mengerjakan perbuatan yang banyak tetapi tidak berturut-turut, maka tidaklah membatalkan sholatnya. Karena Nabi pernah menggendong imamah di dalam sholatnya, dan kalau sujud diletakkannya, dan kalau berdiri digendong kembali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ujar kita serban imamah itu kan serban, ya kan? Jadi ketika hendak sujud sidin taruh, ketika hendak berdiri sidin pasang lagi, ya kan? Tapi geraknya kada terlalu banyak. Itu kada bawa aja sidin. Artinya kada berturut-turut lah. Tapi niat kada segala hendak bermain-main, ya kan? Kalau niat bermain-main batal selamanya. Tetapi kalau dikosotkan memperbuat 3 kali berturut-turut, diperbuatnya dalam satu perbuatan, maka batallah sholatnya. Artinya geraknya itu tadi kada sampai 3 kali berturut-turut. Amun sampai 3 kali berturut-turut, maka batallah sholatnya.
Syekh Ramli di dalam kitabnya yang bernama Nihayah mengatakan yang seperti itu dikiaskan dengan batal sholat karena menuturkan dua huruf, ya kan? Dikiaskan dengan batal sholat karena menuturkan dua huruf. Dan kalau diragukan apakah perbuatan itu sedikit atau banyak, maka dianggap sedikit. Sedang perbuatan yang banyak, ringan, dihubungkan dengan perbuatan yang sedikit, seperti beberapa gerak yang ringan berturut-turut dengan menggerakkan jari, sedang telapak tangannya tidak bergerak, artinya jari-jarinya aja. Ada apa ya kah? Misalnya bergaruk, misalnya, jarinya ini aja nampak bergerak. Ada apa? Amun nangka itu bergerak namanya, ya kah? Artinya jarinya aja nampak bergerak, gatal juga tapi jarinya aja nampak bergerak. Ada apa aja? Asal jangan itu. Dan seperti atau pada saat menghitung tasbih di dalam sujud, atau pada saat menghitung tasbih di dalam sujud, ya kan? Misalnya sholat apa? Sholat tasbih. Ya kalau kayak apa kita bahapal aja harus tangan jari ini bergerak. Ya kalau menghitung tasbihnya bergerak, kalau tangan kita nih kayak mana? Kada bergerak, aja tangan. Ya kalau bergerak, kalau itu kada bapak. Amun kada kayak itu kada pas kan hitungan, bisa melenceng ya kah? Ya kah sholat tasbih. Ya kalau sholat tasbih. Saya kalau lah sholat tasbih. Ini biasa aja bulan Ramadan pas sholat tasbih ini. Dan seperti menggerakkan kelopak mata, ya kah? Mata misalnya kedip-kedip, bibir, lidah, zakar atau telinga, bergerak-gerak misalnya. Tetapi kalau lidahnya dikeluarkan dari mulutnya 3 kali berturut-turut, maka batallah sholatnya, seperti yang diterangkan oleh Bulkini. Lidah mana dijulur, mana keluar masuk lidah sampai 3 kali, itu batal sholatnya, ya kah? Bejulur jadi kita dikeluarkan, bejulur ya kan, mana keluar masuk lidah, itu batal juga sholatnya sampai 3 kali berturut-turut. Bejulur ilat kenapa kah? Ya kah? Mana keluar, mana masuk, mana keluar. Terkadang disunatkan perbuatan yang sedikit seperti membunuh ular, membunuh tuma, kutu kita, tetapi hendaknya jangan membawa bangkai tuma pada tubuhnya atau bangkainya, dan jangan pula menyentuhnya, namun dimaafkan karena darahnya yang sedikit. Ya kan? Sama dengan membunuh nyamuk, misalnya Pak membunuh nyamuk ya kan, menapak amun nyamuknya berdarah banyak batal sholatnya ya kah? Najis ngarannya, kecuali darahnya sedikit ya. Asal jangan tumak kutu tadi. Misalnya kita membunuhnya, jangan sampai kita bawa di awak kita ya kah? Jangan sampai kita bawa, karena itu kan bangkai tuh.
bila tabawa kita bisa membatalkan sholat juga. Karena itu bangkai. Misalnya kita bunuh kan matinya jadi bangkai jadinya. Bangkai itu najis ya kan? Haram membuang bangkai kutu busuk atau yang seumpamanya ke dalam masjid. Haram membuang bangkai kutu busuk itu ya pempijit kalau lah bau benar, atau yang seumpamanya ke dalam masjid dan membunuh di lantai masjid karena mengotori ya kan, sekalipun darahnya sedikit. Nah kita juga nyamuk lah di dinding misalnya pak tapak badarahan rigat masjid rigat ya kah. Nah jangan sampai seperti itu. Amun anak mano di apa di lain aja ya kah, di tangan seorang kan kalau dibasuh atau kan, amun di masjid itu kan rigatnya berdarah misalnya hibak, nah benajis nantinya, apalagi di lantai lah. Di lantai ini kan tempat orang sholat. Tetapi membuang kutu busuk yang hidup ke dalam masjid dan menguburnya di dalam masjid pada zahirnya menurut fatwa Imam Nawawi diperbolehkan. Dan menurut zahir perkataan di dalam kitab Jauhar diharamkan menguburnya ya kan, karena kalau masjid dahulu kan memang masjidnya pun orang tuh lantainya apa aja pasir aja ya kan, tanah biasa aja. Bahari itu kan lantai masjid itu kan tanah biasa atau pasir, jadi apa mudah dikuburnya kalau ditabuk-tabuk ya kan. Kalau sekarang ini kan sudah ada bisa lagi kayak itu ya kan, rata-rata lantai itu minimal papan ya, kalau dikuit-kuit segala macam ya kan, apalagi porselen karas itu menapa kisah bahari yang masjid masih lantainya itu masih tanah biasa. Namun yang diperkuat oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah yang pertama yang berbeda dengan pendapat Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah yang memilih yang kedua. Ajinya ujar apa? Ujar Ibnu Hajar kada apa ya kah? Membuang kutu busuk tadi yang zahirnya tapi yang hidup ya kah? Yang hidup ke dalam masjid dan menguburkannya. Tapi yang pendapat yang kedua tadi itu haram ya kah? Haram. Kemudian yang keenam yang membatalkan sholat, makan dan minum sekalipun sedikit. Makan dan minum sekalipun sedikit, melainkan makan yang sedikit karena lupa bahwa ia dalam keadaan sholat atau jahil akan haram, maka makan dan minum di dalam sholat. Nah, jadi di dalam sholat itu kada boleh makan, kada boleh minum. Walaupun misalnya sabiji nasi, ya kan? Walaupun misalnya bekas hampir habis makan, atau misalnya habis maghrib nih ada orang sarwanan, makan, lalu sembahyang kada bakumur-kumur. Kumur juga ya kah, sudah harus bersih, ada aja lagi kita salah gigi ya kah, tak keluarnya amun ditaguknya batal lam salamayangnya ya kah, kecuali dikeluarkan ya kah. Nasi nang sabiji tadi misalnya ditaguknya batal sama dengan makan karena kecuali dikeluarkan ya, keluarkannya nah keluarkan buang ada bapak. Tapi kalau ditaguk walaupun sebiji tetap batal sholatnya.
Terus ya apa? Dihukumkan sama dengan makan dan minum tadi. Minum kayak apa minum? Kalau misalnya ada rasa manis lagi ya kan ini kan. Koleh-koleh manis lah. Lalu kada kumur-kumur kita dipakai anu tuh rasa manis ada. Nah ya sudah. Sama dengan minum karena rasa manisnya tuh masih ada. Kita taguk sangkut di gigi ya kalau batal. Ya Pak. Bermenit lagi. Sedanglah. Nah, sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.